Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Suharso Monoarfa memastikan gaji aparatur sipil negara atau ASN termasuk pegawai negeri sipil atau PNS akan naik pada 2025. Dia mengatakan hal tersebut sudah tertuang dalam rencana kerja pemerintah 2025. Suharso mengatakan besaran kenaikan gaji PNS masih dihitung, namun dia memastikan pemerintah sudah menganggarkan kenaikan tersebut. Suharso mengatakan kenaikan ini akan diarahkan kepada ASN dan PNS dengan kriteria tertentu. Di antaranya adalah pegawai pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan. Menurut Suharso, rencana kenaikan ini dilakukan dengan sejumlah pertimbangan, di antaranya untuk mengimbangi inflasi dan beberapa jabatan yang gajinya sudah lama tidak naik. Suharso mengatakan kemungkinan kenaikan gaji ini akan diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2024 dalam pidato kenegaraan di DPR. Presiden Joko Widodo menerima pengusaha yang tergabung dalam Kadin Daerah dan HIPMI di Istana Garuda Nusantara, Kalimantan Timur pada Selasa 30 Juli 2024. Pembahasan dilakukan terkait dengan ketahanan pangan untuk Kalimantan Timur. Menurut Ketua Kadin Provinsi Kalimantan Timur, Dayang Dona Faruk, Kaltim belum mandiri dalam pangan karena masih harus bergantung dengan Jawa dan Sulawesi. Sedangkan adanya IKN membuat konsumsi bahan pangan semakin meningkat. Kadin Kaltim mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan otorita Ibu Kota Nusantara menawarkan lahan persawahan di Penajam Pasir Utara. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Padahal menurut Dayang Dona, mengutip data BPS ada sekitar 13.000 hektar lahan yang belum ada sentuhan dari pemerintah. Sehingga dirinya menginginkan hal ini bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah. Seperti pengadaan pengairan, bibit, pupuk. Beralih ke berita terpopuler selanjutnya, longsor di negara bagian pesisir selatan, Kerala di India, telah menewaskan sedikitnya 44 orang. Longsor yang dipicu oleh hujan monsun yang deras juga membuat ratusan warga yang dikhawatirkan terjebak di bawah lumpur dan puing-puing. Menteri Kesehatan Negara bagian Kerala, Veena George, mengatakan kepada kantor berita Press Trust of India bahwa banyak orang lainnya yang telah terluka dan dirawat di rumah sakit. Gambar yang dipublikasikan oleh pasukan tangga bencana nasional menunjukkan kru penyelamat berjalan dengan susah payah melalui lumpur untuk mencari korban selamat dan membawa jenazah dengan tandu keluar dari daerah tersebut. Rumah-rumah yang dipenuhi lumpur karena tanah longsor yang menyebabkan mobil-mobil, seng, dan puing-puing lainnya berserakan di sekitar lokasi bencana. Menurut laporan media lokal, runtuhnya jembatan utama di lokasi bencana di distrik Wayanad telah menghambat upaya penyelamatan. Tentara India mengatakan telah mengerahkan lebih dari 200 tentara ke daerah tersebut untuk membantu pasukan keamanan negara bagian dan petugas pemadam kebakaran dalam upaya pencarian dan penyelamatan. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan dia telah meyakinkan pemerintah Kerala tentang semua bantuan yang mungkin untuk situasi tersebut. Pikiran saya bersama semua orang yang telah kehilangan orang yang mereka cintai dan berdoa bersama mereka yang terluka. Katanya dalam sebuah postingan di platform media sosial X. Kantornya mengatakan keluarga korban akan diberikan pembayaran kompensasi sebesar Rp200.000 atau sekitar 38,9 juta rupiah. Dan beralih ke berita terpopuler terakhir dari cnbcindonesia.com, di mana pemerintah Inggris, Jerman, Prancis, dan Amerika Serikat resmi mengeluarkan peringatan perjalanan yang meminta warga negara mereka untuk meninggalkan Lebanon atau menghindari perjalanan ke sana. Peringatan tersebut muncul pasca serangan roket mematikan di dataran tinggi Golan antara Lebanon dan Israel. Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengatakan bahwa peristiwa tersebut berlangsung cepat dan bahwa warga negara Inggris disarankan untuk meninggalkan Lebanon dan tidak bepergian ke negara tersebut. Di sisi lain, Rena Bitter, asisten sekretaris untuk urusan konsuler di Kedutaan Amerika Serikat di Beirut, menggunakan video di media sosial X untuk memberitahu warga Amerika di Lebanon untuk membuat rencana tindakan krisis dan pergi sebelum krisis dimulai. Beberapa penerbangan dari Bandara Internasional Beirut telah dibatalkan minggu ini. Maskapai penerbangan nasional Yordania, Royal Jordanian,
menjadi yang terakhir terbang pada Senin dan menangguhkan penerbangan setidaknya hingga Selasa. Washington sendiri disebut telah mencegah perang besar-besaran antara Israel dan kelompok Hizbullah Lebanon yang didukung Iran setelah serangkaian serangan terhadap Golan yang diduduki Israel menewaskan 12 pemuda pada akhir pekan. Israel dan AS menyalahkan Hizbullah atas serangan roket tersebut meskipun kelompok itu telah membantah bertanggung jawab.